Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikan segala sesuatunya berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya. Dalam arti kata lain, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran, dan sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan parawihnya jelas. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru. Petunjuk syariat baru ini contohnya yaitu ajaran mursyid wahdatul wujud. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu mengajarkan dirimu bukan menjadi pengikut Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi mengajarkan dirimu untuk menjadi Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Berarti dirimu mengaku menjadi rasul palsu. Di dalam hadis lainnya dijelaskan bahwa fitnah Dajjal itu berasal dari timurnya Mekah. Artinya apa? Salah satu timurnya Mekah yaitu Indonesia. Ini salah satunya, ada Malaysia, Indonesia. Ini salah satunya. Berarti fitnah Dajjal itu berasal dari timurnya Mekah. Hadis lainnya, kita mengucap hadis lainnya, akan keluar manusia dari arah timurnya Mekah. Mereka membaca Al-Quran tapi hanya melewati kerongkongannya saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Kenapa? Karena di dalam hatinya selalu mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena di dalam hatinya arti Al-Quran yang telah jelas makna dan artinya mereka ingkari dengan alasan makrifat dan hakikat, tidak sesuai syariat Islam. Mereka keluar dari agama Islam, yaitu mereka keluar dari rukun Islam, syarat sah untuk menjadi umat Islam, yaitu seperti anak panah yang melesat keluar dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kalau mereka tidak akan kembali ke jalan Allah kalau mereka tidak kembali kepada busurnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Nabi dan Rasul Muhammad telah mewariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika mau selamat dunia akhirat, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Jangan berpegang teguh kepada ajaran mursyid wahdatul wujud yang hanya berteori, hanya mengimani penggalan-penggalan ayat mutasyabihat tapi ingkar terhadap ayat lainnya. Berarti dia termasuk orang yang ingkar, karena umat Islam itu wajib hukumnya mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, bukan penggalan-penggalan ayat, bukan potongan-potongan ayat, tapi keseluruhan ayat suci di dalam Al-Quran. Karena keseluruhan ayat suci di dalam Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah yang disampaikan melalui wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, bukan kepada dirimu. Ajaran mursyid wahdatul wujud adalah ajaran jahiliyah yang terulang kembali. Ajaran mursyid wahdatul wujud adalah ajaran Dajjal sebagai fitnah terbesar di muka bumi, yaitu dengan mengajarkan dirimu menjadi apa? Bahwa fitnah terbesar di muka bumi yaitu fitnah Dajjal, yaitu mengaku diri dan di dirinya Tuhan. Ajaran ini di ajaran mursyid wahdatul wujud. Di dalam surat Ali Imran ayat 7, orang-orang yang hatinya condong kepada ayat-ayat mutasyabihat tapi ingkar kepada ayat lainnya, artinya mereka tidak mengimani keseluruhan ayat-ayat suci dalam Al-Quran, artinya hanya penggalan-penggalan ayat yang mereka imani. Orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Untuk terhindar dari fitnah Dajjal,
sesuai hadis Nabi dan Rasul Muhammad, yaitu kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 10 dari surat terakhir dari surat Al-Kahfi. Salah satu contohnya surat yang terakhir, yaitu surah 110. Katakanlah Muhammad, kalau dirimu hanyalah manusia biasa, berarti Nabi dan Rasul Muhammad adalah manusia yang tercipta dari tanah, bukan dari nur Muhammad, bukan dari nur. Yang dari nur itu malaikat, apalagi dari nur Muhammad. Katakanlah Muhammad, kalau kau hanya manusia yang tercipta dari tanah. Di dalam surah Al-An'am ayat 50, katakanlah Muhammad, kalau kau bukan malaikat, malaikat itu tercipta dari nur, Muhammad tercipta dari tanah. Berarti sudah jelas ini ya. Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa, berarti satu-satunya, tidak dibagi-bagi kepada makhluknya. Tidak ada Tuhan di setiap makhluk. Tuhan-Tuhan yang ada di setiap makhluk disebut sebagai berhala. Karena Tuhannya bukan satu-satunya, bukan yang Maha Esa. Jika kamu berharap berjumpa dengan Allah, jika mau bertemu Allah, jika mau melihat Allah, yaitu di surga nanti. Karena sesuai hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, kalian akan bisa melihat Allah di surga nanti seperti melihat rembulan. Dan kalian tidak akan berebutan untuk melihatnya di surga nanti. Maka kerjakanlah amal yang soleh dan beribadahlah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Berarti amal yang soleh dan beribadah tadi disebut dengan syariat, berarti mengerjakan syariat, bukan mengerjakan makrifat, bukan mengerjakan hakikat. Tapi syariatnya tidak dikerjakan, tapi mengerjakan syariat. Beribadah itu tidak boleh membawa Tuhan-Tuhan di dalam dirimu. Apabila kalian etikotnya ada Tuhan-Tuhan dalam dirimu, di saat kalian beribadah, saat sholat, berarti Tuhan-Tuhan dalam dirimu ikut menyembah Allah. Artinya Tuhan-Tuhan dalam dirimu ikut sujud. Berarti Tuhan-Tuhan di dalam dirimu bukanlah Allah, karena masih bergantung kepada Allah. Nah, inilah fitnah terbesar di muka bumi, yaitu fitnah Dajjal, yaitu ajaran dari para mursyid wahdatul wujud yang asal fitnahnya berasal dari timurnya Mekah, dengan mengimani penggalan-penggalan ayat mutasyabihat tapi mengingkari ayat lainnya. Salah satu timurnya Mekah yaitu Indonesia, Malaysia, dan yang lainnya. Bisa kalian ambil penggaris, cari itu mana saja timurnya Mekah. Fitnah-fitnah Dajjal ini dan orang-orang yang hanya membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan, tidak hatinya, karena hatinya selalu mengingkari dengan alasan hakikat dan makrifat, itu berasal dari timurnya Mekah. Salah satu timurnya Mekah yaitu Indonesia. Jadi hati-hati dengan ajaran para mursyid wahdatul wujud, karena itu bukanlah ajaran Islam, karena dia terlepas dari busurnya, terlepas dari syariat Islam, dari rukun Islam. Syahadatnya saja berbeda arti dan makna, walaupun dalam hatinya sesuai dengan yang dijelaskan dalam hadis. Sholatnya juga berbeda niatnya. Kita sholat 5 waktu, dia sholat daim, kemudian niatnya Tuhannya yang disuruh sholat, dirimu tidak, dirimu hilang entah kemana, karena dirimu dihilangkan. Kemudian puasanya tidak seperti puasa umat Islam, bayar zakatnya juga tidak seperti umat Islam. Kemudian juga kiblatnya juga berbeda. Kiblat kami umat Islam di Ka'bah di Mekah, mereka dalam dirimu, dalam hatimu. Berarti semua rukun Islam diingkari oleh ajaran mursyid wahdatul wujud. Siapakah ajaran mursyid wahdatul wujud? Salah satunya Buya Ar-Razi Hasim, Iswandi, Saiful Karim. Itu salah satu dari beberapa banyak ajaran mursyid wahdatul wujud. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu bukanlah ajaran Islam, tapi ajaran yang zindik, ajaran yang melenceng dari syariat Islam. Bukan pecahan dari 70 sampai 73 golongan, karena mereka keluar dari agama Islam. Syahadat yang diajarkan oleh Buya Ar-Razi Hasim itu bahwa Tuhanmu, yaitu langit dan bumi beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad, berarti Tuhannya adalah bercabang dengan Nur Muhammad, bahwa dirimu
adalah keturunan Muhammad secara rohani, berarti kenabian dan kerasulan tidak terputus. Artinya Tuhannya kalian bercabang menjadi dirimu dan menjadi Nur Muhammad. Artinya Tritunggal ajaran Paulus dilanjutkan oleh ajaran Mursyid Wahdatul Wujud, yaitu salah satunya ajaran Buya Ar-Razi Hasim.